Seperti apa fisiologi dari sistem reproduksi pria? Hai, welcome to my class. Kali ini kami menjelaskan anatomi dan fisiologi sistem reproduksi pria. Saya Rian. Saya Nani. Selamat datang di RX Channel. Salam. Namun sebelum itu jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten edukasi selanjutnya. Semangat! Menurut Ganong, tahun 1995, organ reproduksi pria merupakan sekelompok organ yang terlibat dalam sistem reproduksi dan terbagi menjadi dua bagian, yakni organ internal dan organ eksternal. Dalam proses reproduksi diperlukan juga hormon tertentu untuk membantu fungsi organ reproduksi pria. Menurut Guiton, tahun 1994, bagian reproduksi pria terbagi menjadi dua bagian, yaitu eksternal dan internal. Bagian eksternal terdiri dari penis. Jika wanita punya vagina, maka pria juga punya penis. Organ reproduksi pria ini bukan berupa otot, melainkan jaringan seperti spons yang berisi darah. Ketika Anda menerima rangsangan, penis yang sehat akan mendapat aliran darah masuk dan mengisi ruangan kosong di dalamnya. Aliran darah yang deras ini kemudian menciptakan tekanan, alhasil penis jadi membesar dan mengeras yang disebut sebagai proses ereksi. Yang kedua, testis. Testis dibungkus oleh skrotum dan terletak di belakang penis. Testis akan mulai tumbuh ketika laki-laki memasuki masa pubertas sekitar usia 10-13 tahun. Yang ketiga, skrotum. Skrotum merupakan sebuah kantong kulit yang menggantung di belakang penis. Organ ini berfungsi untuk membungkus testis dan mengontrol suhu testis. Yang keempat, kelenjar prostat. Kelenjar prostat terletak di bawah kandung kemih dan mengelilingi saluran kemih atau uretra, yakni saluran tempat keluarnya urin dan sperma dari dalam tubuh. Yang kedua, reproduksi pria bagian internal. Yang pertama, epididymis. Epididymis merupakan saluran panjang yang berada di belakang testis. Epididymis berfungsi memasak atau mematangkan sperma setelah diproduksi agar bisa membuahi sel telur. Yang kedua, vas deferens. Vas deferens merupakan organ berupa saluran panjang yang berguna mengantarkan sperma keluar saat ejakulasi terjadi. Vas deferens terletak di bagian belakang buah zakar. Ketiga, vesicula seminalis. Vesicula seminalis terletak di bagian dasar kantung kemih. Vesicula seminalis berperan memberikan tenaga bagi sperma untuk aktif bergerak. Yang keempat, kelenjar prostat. Kelenjar prostat berfungsi memproduksi cairan yang mendorong sperma saat ejakulasi akan terjadi. Kelenjar prostat juga menjaga agar sperma tetap sehat. Yang kelima, uretra. Uretra memproduksi cairan untuk melumasi kantung kemih. Uretra juga berguna mengurangi tingkat keasaman pada saluran kemih setelah urin keluar. Menurut Daily tahun 1999, beberapa jenis gangguan dan penyakit yang paling sering menyerang alat reproduksi pria. Yang pertama, impotensi. Yang kedua, anorgasmia. Yang ketiga, infeksi menular seksual. Yang keempat, gairah seksual rendah. Yang kelima, penyakit dan kondisi lainnya. Hubungan sistem reproduksi pria dengan sistem saraf. Menurut Kopman tahun 1991, sistem reproduksi pria dipengaruhi oleh sistem saraf. Bagian parasimpatis dari sistem saraf menyebabkan relaksi, sedangkan bagian simpatis menyebabkan sistem gairah. Dalam anatomi pria, sistem saraf otonom juga dikenal sebagai respon fight or flight, menghasilkan testosteron dan mengaktifkan sistem saraf simpatik yang menciptakan gairah. Saksikan konten edukasi selanjutnya hanya di RX Channel. Salam.